Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. Subscribe to my channel and also press this bell icon. وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, jamaah masail yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan dan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberikan taufik untuk duduk di dalam majelis yang membicarakan tentang ilmu-ilmu masail. Alhamdulillah, Bapak-bapak yang mulia, pada kesempatan sebelumnya kita telah mengkaji kitab Jawahir Kalamiyah, ilmu yang menerangkan tentang ilmu akidah, ilmu tauhid, dan kitab itu belum selesai. Pada kesempatan malam ini kita akan membahas kitab Khalasah. Kita bikin kajian kita ini seling-seling kitabnya supaya kita tidak bosan, tidak jenuh dengan pembahasan di satu kitab tersebut. Sebelumnya lagi kita telah mengkaji kitab Fathul Qorib mengenai tentang ilmu fikih. Kita seling dengan tauhid. Untuk pertemuan kali ini kita akan mengkaji tentang kitab tarikh, cerita perjalanannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama kitabnya Khalasah Nurul Yaqin, jilid 2. Untuk pertanyaan yang sebelumnya mengenai pertanyaan yang Ustaz Herman tentang ayat musyabbihat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, sebelumnya sudah saya jawab dengan beliau kira-kira saya sampaikan juga di sini supaya yang lain mungkin tahu juga tentang ayat musyabbihat ini. Para ulama ada dua pendapat dalam menanggapi ayat-ayat musyabbihat. Yang pertama, para ulama itu tafwid dalam urusan ayat-ayat musyabbihat. Tafwid itu bagaimana? Tafwid itu serahkan total kepada Allah. Seperti Ar-Rahmanu, misalnya ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu bersemayam di aras, duduk bersemayam di aras. Maka tafwid itu adalah kita gimana maksudnya? Kalau duduk di atas aras itu gimana maksudnya? Bersemayam di atas aras itu bagaimana? Maka tafwid itu adalah kita serahkan aja sama Allah. Kita nggak usah ikut-ikutan. Kita nggak usah ikut-ikutan memahami itu. Semuanya kita serahkan kepada Allah. Pokoknya bentuk ayat itu seperti itu ya kita serahkan saja kepada Allah. Kita tidak tahu, tidak sampai akal kita untuk mengkajinya. Itu yang pertama. Yang kedua, takwil. Bagaimana yang telah kita ceritakan kemarin, kita terangkan kemarin, takwil. Dan takwil ini tidak dibuat-buat
semau-maunya para ulama, tidak. Takwil ini sudah ada sejak zaman Nabi. Bagaimana yang diriwayatkan ada dalam satu riwayat Ibnu Abbas, ada hadis menerangkan tentang Hajar Aswad ini adalah tangannya Allah, dan Allah menyapa hamba-hambanya dengan Hajar Aswad tersebut, dengan tangannya tersebut, yaitu berupa Hajar Aswad. Kalau kita mau memahami secara teks ayat, ya berarti kan masa tangan Allah berupa Hajar Aswad, kan nggak mungkin. Allah tidak sama dengan makhluknya. Maka ayat hadis tersebut ditakwil oleh Sayyidina Ibnu Abbas. Ditakwil bahwasanya tempat Hajar Aswad itu adalah tempat yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan ayat-ayat musabbihah yang seperti Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa itu ditakwil oleh para ulama, maknanya adalah keagungan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yadullahu fawqa aydihim, tangan Allah berada di tangan-tangan mereka. Itu juga ditakwil oleh para ulama berupa kekuasaan Allah berada di atas kekuasaan Allah. Wallahu a'lam. Kitab Farasatul Yakin, bab pertama. As-sanatul ula min al-hijrah, tahun pertama Hijriah. Tahun pertama Hijriah. Tahun Hijriah itu pertama kali dimulai ketika kapan, Pak? Ketika pertama kali Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Disitulah dimulai tahun Hijriah. Dimulai ketika awal dimulainya hijrahnya Nabi ke Madinah. Adapun pembuatan tahun Masehi itu ketika kapan? Ketika diangkatnya Nabi Isa ke langit oleh Allah. Setelah tahun dimulainya penanggalan Masehi, tahun Masehi. Berarti sekarang 2023, berarti sudah 2023 tahun yang lalu Nabi Isa diangkat ke langit. Bina'ul Masjidi Asy-Syarifi, Bad'ul Adhani, Adhanu Fajri Ramadhana, Adhanul Jum'ah. Tahun pertama Hijriah ini nanti akan dibahas di dalamnya mengenai pembangunan Masjid Asy-Syarif, Masjid Nabawi. Pertama kali membangun Masjid Nabawi, kemudian dimulainya azan ketika bulan Ramadan, dimulainya azan awal, azan sebelum azan sholat itu ketika di bulan Ramadan. Kemudian azan Jumat 2 kali. Fi sanatil ula min al-hijrati bana Rasul masjidahu Asy-Syarif. Pada tahun pertama Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid yang mulia, yaitu Masjid Nabawi. Wa qad 'amila fihi bi nafsihi, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bekerja dengan dirinya sendiri. Liyurghibal muslimina fil amali, supaya untuk menyemangatkan para umat Islam di dalam pekerjaan membangun masjid. Jadi Rasulullah membangun masjid ketika tahun pertama Hijrah, ketika Nabi hijrah ke Madinah. Pertama kali yang beliau buat apa?
yaitu masjid dengan tujuan untuk menyatukan umat Islam. Dan Rasulullah membuat masjid itu dengan diri beliau sendiri. Beliau tidak semena-mena menyuruh para sahabat, ayo bangun masjid, kemudian beliau nggak ikut andil, ikut bekerja, tidak. Tetapi beliau juga ikut terjun ke lapangan, ikut membangun masjid juga untuk memberikan semangat kepada umat Islam dalam pekerjaan. Maka ini bisa kita ambil pelajaran juga, bagaimana kita ini tidak jadi pimpinan atau kita ini jadi panutan, maka hendaklah kita memberikan contoh kepada bawahan-bawahan kita, bukan sekedar ngomong, ayo bersihkan masjid, ayo saudara-saudara jamaah masjid Muzaffar hari ini kita gotong royong. Ternyata yang mengumumkan nggak hadir pada hari gotong royong. Ini namanya tidak memberikan contoh. Karena Nabi pun mencontohkan dulu ketika pembangunan masjid, beliau ikut terjun dalam pembangunan pekerjaan masjid itu. Tidak hanya sekedar memberikan motivasi, tidak sekedar mengumumkan saja, tetapi beliau pun ikut dalam pembangunan masjid tersebut. Wa biha surina al-adzan liyunabbiha al-ghafil wa yudhakkiru as-shahid liyakuna al-ijtima'u 'aman. Dan pada tahun tersebut disyariatkan azan. Untuk apa? Untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang lupa dan untuk mengumpulkan manusia secara umum. Wa zada Bilalun fi adzan subhi as-salatu khairun minan naum marratain. Kemudian Sayyidina Bilal menambahkan azan pada tahun 1 Hijriah itu juga, menambahkan azan. Di dalam azan itu lafaz as-salatu khairum minan naum sebanyak 2 kali. Fawaqafa 'alaiha Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan perlakuannya Sayyidina Bilal yang menambahi azan itu disetujui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di asal mulanya azan itu ketika subuh ditambahi as-salatu khairum minan naum ketika 1 Hijriah itu, dan dimulainya azan, disyariatkannya azan, bukan azan 2 kali. Baru disyariatkannya azan itu tahun 1 Hijriah itu. Karena umat Islam pada waktu di Mekah itu belum berani menampakkan Islamnya secara terang-terangan. Dakwahnya pun secara sembunyi-sembunyi, belum berani terang-terangan. Wa kana Rasul ya'muru fi fajr Ramadan bi azanaini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Bilal untuk azan 2 kali di bulan Ramadan ketika waktu subuh. Awaluhuma yunabbahu bihi al-ghafilun. Yang pertama untuk mengingatkan orang-orang yang lupa, atau tanabbahu lisuhuri, sehingga mereka itu bangun untuk sahur. Jadi azan yang pertama itu dikumandangkan ketika tahajud itu, Pak. Karena di sebagian masjid itu ketika bulan Ramadan azan subuh 2 kali. Yang pertama namanya azan tahajud, azan awal. Niatnya apa? Untuk membangunkan orang, untuk memberikan peringatan, atau untuk membangunkan orang supaya bangun sahur. Ya, jangan kaget nanti kalau kita mendengar, aduh ini azan cepat kali, ini masih jam 3. Sementara hari-hari sebelumnya nggak ada, ini kok bulan Ramadan ada. Ini dalilnya
azan awal. Kalau di Temboro itu tidak bulan Ramadan saja, hari-hari biasa pun ada azan tahajud jam 3, jam 3 itu ada. Dan itu disunahkan. Dan azan yang kedua wasani lissolati, azan yang kedua dikumandangkan untuk sholat subuh secara berjamaah. Di tahun satu pertama Hijriah itu disyariatkan azan, dan disyariatkannya azan 2 kali ketika bulan Ramadan. Dan ini termasuk sunnah yang sudah banyak dilupakan oleh manusia. Bahkan saking sudah lamanya perintah ini ditinggalkan, sampai-sampai sebagian umat Islam memandang perbuatan ini adalah hal yang baru. Ini azan kok 2 kali, sejak kapan ini dimulai azan 2 kali ketika bulan Ramadan? Ada sebagian tempat seperti itu. Padahal ini adalah perintah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu, yang sudah banyak dilupakan oleh umat. Wa kana azanul jumu'ati wahidan. Dan azan Jumat itu hanya 1 kali. Min ahdir rasuli, dari zaman Rasul, dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila khilafati Abi Bakrin wa Umar, sampai Khalifah Abu Bakar, Khalifah Sayyidina Umar pun begitu juga, masih azan Jumat itu masih 1 kali. Awaluhu idza jalasa al-imamu 'alal minbar. Yang 1 kali itu dikumandangkan ketika imam berada di atas mimbar. Wa kana 'ala babil masjid, dan azannya dikumandangkan di depan pintu masjid supaya orang-orang itu mendengarkan seruan azan, karena zaman dulu kan belum ada mikrofon pengeras suara. Wa zada Utsman radhiyallahu anhu al-azan ats-tsani bisababi kasratin nas. Dan Sayyidina Utsman, zaman Sayyidina Utsman, beliau menambahi azan Jumat itu 2 kali karena banyaknya manusia. Azan yang pertama itu untuk mengingatkan orang, banyak yang lalai tadi, untuk mengumpulkan manusia ke masjid. Azan yang kedua untuk sholat. Azan Jumat itu sendiri. Karena pada saat zamannya Sayyidina Utsman itu manusia berbondong-bondong masuk Islam. Banyak orang Islam itu sudah banyak. Makanya manusia itu sudah banyak. Maka disitulah ditambahkan azan itu sebanyak 2 kali ketika azan Jumat. Yahudul Madinah. Begitu juga Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ini di zaman Rasulullah masih dalam keadaan sederhana sekali, sederhana. Ketika zaman Sayyidina Abu Bakar pun begitu juga. Zaman Sayyidina Umar sudah mulai dilebarkan. Zaman Sayyidina Utsman itu Masjid Nabawi sudah mewah, dimegahkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemewahan Masjid Nabawi itu sudah dimulai sejak zamannya Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan ini adalah khalifah yang ketiga. Beliau sahabat Nabi sekaligus menantunya baginda Nabi Muhammad SAW. Ada 2 di antara 4 khalifah Nabi. Yang 2 itu sahabat sekaligus mertuanya Nabi, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Yang 2-nya lagi sahabat sekaligus menjadi menantunya Nabi Muhammad SAW,
yaitu Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Yahudul Madinah, Yahudinya Madinah. Ada watuhum lil muslimin ikhbaruhum 'ala rasul qabla bi'tsah. Munafiqul Madinah mu'ahadatu Yahud. Yang kedua yaitu permusuhannya orang-orang Yahudi kepada umat Islam. Kabar-kabar mengenai Rasulullah SAW sebelum diutusnya beliau, kemudian munafik Madinah dan perjanjian orang-orang Yahudi. Lamma ra'at Yahudul Madinah, ketika orang-orang Yahudi Madinah melihat intisarul Islami fiha, tersebarnya Islam di kota Madinah, azharu, maka mereka menampakkan al-adawata, permusuhan bil muslimina kepada orang-orang Islam. Ketika orang-orang Yahudi mereka melihat umat Islam semakin bersatu dan Islam makin bersebar, maka mereka pun juga menampakkan permusuhannya kepada umat Islam. Wa abadu yajtahiduna fi raddihim, dan mereka bersungguh-sungguh di dalam menolak Islam. Fi raddihim al-Islam, mereka bersungguh-sungguh menolak Islam. Wa kanu min qablu yukhbiruna 'arab al-Madinah bi nabiyyin yub'ats, dan mereka sebelumnya mengkabarkan kepada orang-orang Madinah mengenai akan diutusnya Nabi dari kalangan orang Arab sebelum Nabi diutus. Pada garuba zamanmu, dan zamannya itu, masanya itu semakin dekat. Fa'amma bu'ita, ketika Nabi diutus, ista'zama rukasa'uhum, maka terasa beratlah kepala-kepala mereka, ayyakunan nabiyyu minal arabi, karena adanya seorang nabi tadi itu dari golongan orang-orang Arab. Jadi orang-orang Yahudi itu, Pak, mereka sudah mengetahui jauh sebelumnya tentang diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya nanti di akhir zaman Nabi akhir zaman itu adalah dari orang Arab, dan itu sudah diceritakan di dalam kitab-kitab mereka, orang-orang Yahudi. Makanya ada orang Yahudi itu yang ahli dalam ilmu perbintangan. Suatu ketika orang Yahudi tersebut melihat, ini zaman sebelum diutusnya Nabi, maka dia melihat di langit itu ada bintang baru muncul, dan itu dalam kajian pemahaman mereka itu bintangnya Muhammad, kata mereka. Bintang Muhammad sudah muncul, berarti sudah pasti akan munculnya Nabi di akhir zaman itu dari orang Arab. Berarti sudah habis jatahnya seorang Nabi dari golongan ahli kitab, dari orang-orang Bani Israil. Karena zaman-zaman sebelumnya kan Nabi itu semuanya dari golongan Bani Israil. Maka orang Yahudi yang ahli dalam perbintangan tadi itu langsung seketika itu pingsan karena dia kaget. Ternyata bintang yang Muhammad sudah muncul, yang nanti kelak akan menjadi umat akhir zaman, khatamun nabiyyin, penutupnya para nabi. Maka orang-orang Arab, karena ketika Nabi diutus, mereka terasa berat karena Nabi itu dari orang Arab, sementara orang-orang Arab kemarin dulu itu pada waktu itu masih banyak yang belum Islam, belum memeluk Islam.
wa kana yusa'iduhum ala amalihim ada jama'atun munafiqun min arabil Madinah. Dan orang-orang munafik pada waktu itu, kelompok orang-orang munafik, mereka membantu, menolong pekerjaan-pekerjaannya orang-orang Yahudi Madinah. Yar'azuhum Abdullah bin Ubay bin Salul. Dari kelompok munafik tadi itu, mereka dipimpin oleh seseorang yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan orang munafik. Falamma ra'a Rasul minhum dzalik, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat mereka dalam persatuan tersebut, orang-orang munafik dengan orang-orang Yahudi, aqada ma'ahum, maka mereka mengadakan ahdan perjanjian ala alla yuzu. Maka Nabi membuat satu perjanjian kepada mereka agar tidak menyakiti Nabi. Mereka jangan sampai menyakiti Nabi, dan Nabi tidak menyerang mereka. Jadi Nabi karena sudah melihat persatuan Yahudi dengan munafik, maka baginda Rasulullah mengadakan satu perjanjian kepada mereka. Perjanjiannya apa? Nabi jangan menyerang mereka dan mereka jangan menyakiti Nabi. Wala yata'arrada li dinihim, dan jangan meninggalkan agamanya masing-masing. Amal munafiqun, adapun orang-orang munafik, fakana yaqbalu minhum ma dhahara. Adapun Nabi, untuk orang-orang munafik, Nabi memandangnya secara zahir saja. Kalau mereka itu ikut di majelis Nabi, ya Nabi memandangnya berarti dia orang Islam. Wa yatruku ma batana, dan Nabi meninggalkan apa yang tidak nampak. Makanya kita dalam menilai manusia itu yang nampak-nampak saja, kita nggak usah melihat itu luarnya aja kayak gitu, dalamnya busuk itu. Ya, boleh seperti itu. Kita nahnu bil zahir, menghukumi seseorang itu yang luarnya saja. Oh, luarnya dia bagus. Karena kata para ulama, luarnya itu mencerminkan dalamnya. Orang itu luarnya baik, pakai jubah, pakai peci, pakai janggut, ya kita husnuzon, dalamnya baik. Makanya kalau ada orang bilang, saya tampangnya aja seperti ini Pak, seperti preman, dalamnya baik, itu ngomong kosong. Sebenarnya ngomong kosong. Hati itu mencerminkan luarnya. Luar itu mencerminkan hatinya. Kalau hati, apa yang dikeluarkan oleh seseorang, itulah di dalam hatinya. Maka itu nggak bisa dibohongi. Sangat jarang sekali orang itu yang kelihatannya baik keluarnya tapi buruk, itu sangat jarang. Nah, kita dalam menilai orang pun seperti itu. Seperti Nabi pun menilai orang-orang munafik pun seperti itu. Nabi pandang luarnya. Kalau orang munafik itu ada di hadapan Nabi, ya Nabi terima mereka. Nabi tidak pernah usir. Tapi kalau mereka ikut, munafik kan seperti itu, berada di dalam majelis Nabi, ikut di dalam kajian Nabi. Nanti kalau udah bubar, ngomong ke orang lain, menjelek-jelekkan Nabi, menjelek-jelekkan umat Islam. Mereka, orang-orang munafik ini memiliki dua wajah. Di sini beda, di sana beda. Ikut dua. Jadi di sini jelekkan sana, di sana jelekkan sini. Seperti ini. Al-qital, peperangan. Al-azmu bihi, izin dalam peperangan. Baduhu adadus saraya, adadul ghazawat, al-qasdu min wad'il ahjar alal maqabir.
permulaannya perperangan. Dalam kisah ini nanti diceritakan tentang permulaan perperangan, jumlah pasukan Saroya, jumlah pasukan yang tidak didampingi oleh Nabi. Ada ghazawati dan pertempuran yang dipimpin oleh Nabi, dan sengaja meletakkan batu di atas kuburan. Adzinallahu lil muslimina bi qitali a'daihim. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan orang-orang Islam untuk memerangi musuh-musuh mereka. Ba'da mu'aradatihim lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah mereka mengadakan perlawanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza'ihim lahu, dan mereka menyakiti Nabi. Wa tifaqihim ala qatlihi, dan mereka bersepakat untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masih tahun pertama Hijriah. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan umat Islam untuk memerangi musuh-musuh mereka. Ketika kapan Allah memberikan izin tersebut? Ketika orang-orang kafir telah menampakkan permusuhannya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setelah mereka menyakiti Nabi, kemudian setelah mereka bersepakat untuk membunuh yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah izinkan untuk memerangi orang-orang kafir. Fabada'a qitalu fi sanatil ula bi sariyatin. Pada tahun 1 Hijriah itu dimulailah satu pertempuran Sariyah, satu pertempuran yang tidak dihadiri oleh Nabi. Arsalaha ar-Rasul bi riyasati ammihi Hamzah. Rasulullah SAW mengutus pasukan tersebut yang dipimpin oleh pamannya beliau sendiri, yaitu Sayyidina Hamzah. Lihtiradi irin di Quraisyin, untuk menghadang pasukan Quraisy, pasukan atau rombongan miliknya orang Quraisy. Raji'atin minasyami, yang kembali dari Syam. Tsumma tataba'at saraya wal ghazawat. Kemudian setelah itu disusul dengan banyak pertempuran yang dihadiri oleh baginda Nabi dan yang tidak dihadiri Nabi dan dihadiri oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad balagha adadu saraya sabahan wa arba'ina, dan pada tahun tersebut sampailah pertempuran yang tidak dihadiri Nabi itu sebanyak 47 sariyah, 47 peperangan yang tidak didampingi Nabi. Wa adadu ghazawatihi 27 ghazwatan, dan pertempuran yang dihadiri oleh baginda Nabi itu sebanyak 27 peperangan. Wa tufiya fi sanatil ula Utsman bin Maz'un, dan pada tahun pertama itu wafatlah Sayyidina Utsman bin Maz'un. Siapa beliau? Utsman bin Maz'un itu Abu Rasul sallallahu alaihi wasallam, saudaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ar-radhi, dari persusuan. Jadi Sayyidina Utsman bin Maz'un wafat pada tahun 1 Hijriah. Beliau adalah saudara persusuannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'amara Rasulu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mirasy qabrihi ba'da dafnihi, untuk memercikkan air ke atas kuburannya Utsman bin Maz'un setelah dikuburkan. Setelah dikuburkan, Rasulullah memerintahkan untuk meneteskan atau memercikkan air ke atasnya. Ini bukan perbuatan bid'ah, kan? Bukan perbuatan bid'ah. Ini sudah ada sejak zaman Nabi. Jadi kalau ada orang nanti ke kuburan, ke makom, ziarah, memercikkan air ke atasnya, naruh bunga, tidak apa-apa, bukan bid'ah. Tsumma wada'a hajaran alaihi, dan
meletakkan batu di atasnya, meletakkan batu. Kalau sekarang mungkin ya batu hajar aswad itu, ada aswad, batu nisan. Wa qala, dan Nabi bersabda, ata'allamu bihi qabla aqid. Ini dibuat supaya saya mengetahui bahwasannya ini adalah kuburannya saudara saya. Tanda, jadi batu ini sebagai tanda bahwasannya ini adalah kuburan saudara saya. Jadi menaruhkan batu di atas kuburan untuk jadi tanda, kalau itu supaya kita tahu ini makam ayah saya, nah, gitu. Supaya nanti kalau mau ziarah itu enak, hukumnya boleh. Dan pernah dibuat oleh Nabi. Wa adfinu ilaihi man mata min ahlihi, dan aku akan memakamkan siapa saja yang mati di kalangan keluarga. Jadi nanti Nabi mengatakan, ketika itu Nabi mengatakan, aku akan memakamkan keluargaku yang wafat di sampingnya makam Utsman bin Maz'un. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan Pak? Mengenai pembangunan Masjid Nabawi yaitu di Madinah. Tanda-tanda enggak dengar Pak. Sholat tahajud berjamaah ada apa enggak? Ada, boleh dibuat berjamaah, boleh dibuat sendiri. Boleh dikerjakan secara berjamaah, boleh dikerjakan secara sendiri. Masalah tarikh tadi itu, dia kan ada sebelum Masehi, ada sebelum Masehi, ada Masehi, dan ada Hijriah, kan begitu. Kata Ustaz tadi, Masehi itu dimulai dari diangkatnya Nabi Isa alaihissalam oleh Allah SWT ke langit. Itulah dimulai tahun Masehi. Sebelum itu berarti kan namanya sebelum Masehi, SM. Apa? Sebelum Masehi, ya kan? Nah, jadi sebelum itu kan sebelum Masehi namanya. Setelah Nabi Isa Masehi, kemudian sampai kepada tahun pertama Hijriah. Yang saya tanyakan itu, apakah masalah penanggalan ini dia berhubungan dengan keimanan atau bagaimana? Sebab pada kenyataannya dalam kehidupan kita pakai kedua-duanya. Nah, penanggalan Masehi kita pakai, penanggalan Hijriah juga kita pakai. Mohon penjelasan. Pertanyaannya, apakah ada kaitannya dengan iman? Dengan keimanan gitu. Dengan iman kita, untuk mengetahui itu. Gitu. Ya. Secara penanggalan itu kan, tanggalan itu sebenarnya untuk pengetahuan, sekedar pengetahuan. Tidak ada kaitannya dengan iman, tidak ada. Ya, kalau orang nggak tahu pun ya nggak apa-apa. Dan tadi secara waktu ya kan, waktu kalau Masehi tadi kan dimulai dari katanya sebagian ulama, itu pendapat sebagian ulama, dimulainya penanggalan itu setelah Nabi Isa diangkat, itu dimulai satu Masehi. Kalau tahun Hijriah dimulai pada hijrahnya baginda Nabi SAW. Untuk kaitannya dengan iman, saya rasa nggak ada kaitannya. Sebab yang terjadi itu, Masehi kan ada tahun barunya. Kalau Hijriah kan ada tahun barunya. Kalau itu ada kaitannya. Gitu. Kalau kita ikut merayakan tahun baru Masehi, karena kan dalam acara tahun barunya Masehi, sebenarnya kan penanggalan tahun Masehi itu dimulai naikin Nabi Isa. Sebenarnya kan itu Islam kan. Isa itu kan Nabi kita, ya kan? Nabi Isa, Nabi kita. Kita pun wajib
mengimaninya selaku nabi. Adapun perayaan tahun baru Masehi dalam keyakinan non-muslim, keyakinan orang-orang Nasrani, mereka meyakini itu kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Tuhan mereka gitu. Jadi mereka membuat perayaan pada tahun itu. Nah, itu baru ada kaitannya dengan iman kita. Jika kita ikut-ikut juga merayakan dalam tahun perayaan mereka sebagaimana yang mereka buat, ya, bisa dihukumi kafir. Kebanyakan ulama berpendapat seperti itu. Ikut merayakan tahun baru Masehi, yang mana tahun baru Masehi itu dalam keyakinan mereka naiknya Tuhan mereka, ditolongnya Tuhan mereka. Jadi merayakan tahun baru itu intinya tidak boleh. Tidak boleh, haram. Atau mau dihukumi kafir gitu. Haram. Pendapat ulama, pendapat yang paling kuat mengatakan bisa sampai tingkatan kafir jika dia ridho, bahagia dalam perayaan itu. Misalnya tahun satu baru kan, tahun baru 1 Januari itu kita ikut dalam perayaan itu dan kita bahagia, ridho dengan perbuatan orang-orang Nasrani yang mereka buat pada waktu itu, bisa dikatakan kafir orang seperti itu. Haram sampai dikatakan kafir. Jadi bagaimana dengan pemakaian penanggalan tarikh Masehi itu dalam kehidupan? Adapun kalau kita memakai penanggalan tersebut sekedar untuk pemakaian supaya mudahnya mengikuti karena zaman sekarang pun zaman yang orang-orang pada memakai itu kan secara penanggalan, maka itu boleh-boleh saja. Karena itu kan kalau dalam kembalinya kepada kita aja, itu kembalinya kepada kita aja. Yakin kita kan itu kenaikan Nabi Isa, kenaikannya Nabi Isa itu dimulai penanggalan Masehi. Kita memakai tanggal itu nggak apa-apa untuk memudahkan pemakaian tanggal mengingat suatu hari, tanggal atau tahun dengan tahun Masehi tersebut boleh-boleh saja. Ya, sementara kan kita tahun kita kan ada nih, ya kan? Tahun Islam, namanya tahun Hijriah. Tapi nyatanya dalam kehidupan kita nggak kita pakai itu. Gitu. Nah, contoh lah umpamanya tabligh akbar memperingati tahun baru Islam gitu ya kan. Justru dalam penanggalnya bukan tahun Hijriah yang dipakai gitu. Tahun Masehi ya kan. Biasanya bahkan tidak dua-duanya. Hanya penanggalan Masehi itu aja yang dipakai gitu. Itulah tadi yang saya bilang waktu yang suatu kebiasaan yang sudah lama tidak kita pakai, padahal itu kebiasaan Islam. Seperti tahun Hijriah itu tahun kita, tahun yang umat Islam sebenarnya kan. Kayak seperti bulan itu sebenarnya kan bulan Islam itu ada sendiri ya kan. Rajab, Muharram, Safar, bulan misalnya Syawal, itu kan ada sendiri. Tapi kan kita umat Islam ini sedikit yang memakainya dan mereka lebih membiasakan dengan memakai penanggalan Masehi tadi itu. Secara pemakaian hukumnya boleh-boleh saja, urusan penanggalan, cuma sekedar penanggalan. Tapi kalau merayakan tadi tahun Masehi tadi, yang mana tahun baru Masehi itu menurut keyakinan Nasrani itu tahun Tuhan mereka. Nah, bagaimana kalau ini kan kalau tadi kan orang Nasrani meyakini bahwasanya Isa itu Tuhan mereka. Tuhan mereka. Nasrani mereka berkeyakinan bahwasanya Isa itulah Tuhan mereka gitu. Kita berkeyakinan Nabi Isa alaihissalam adalah nabi. Nah, bagaimana kalau dengan keyakinan yang berbeda tapi mengadakan perayaan? Keyakinan berbeda. Tapi niatnya karena dulu diselamatkan Nabi Isa. Iya, Nabi Isa alaihissalam kan nabi kita, gitu. Dia masuk nabi ke 24 ya. Dalam yang 25 itu gitu. Boleh. Selagi tadi dalam hatinya nggak ada ikut-ikutan dengan orang Nasrani. Kalau dia sudah ada di hatinya tasawuf, ya kan, ikut merayakannya itu karena ikut orang-orang itu. Oh, ini lihat suasana tahun baru ya, rame ini, lihat mereka merayakan tahun barunya orang-orang itu, atau kebiasaan itu sudah menjadi kebiasaan orang-orang Nasrani, yaitu
sampai bisa tingkatan kufur. Tetapi kalau kita itu merayakan ya, kalau hati tahu hati kita kan kita sama Allah ya kan. Nah, ya kalau itu merayakannya karena mata-mata mengingat Nabi Isa dulu diangkat ke langit, boleh-boleh saja. Boleh. Seperti perayaan Muharram ya kan. Bulan Muharram itu boleh kita rayakan karena di dalam bulan Muharram itu banyak terjadi peristiwa-peristiwa besar seperti ditolongnya Nabi Musa itu terjadi pada bulan Muharram, ditolongnya Nabi Nuh itu terjadi pada bulan Muharram. Kita mengadakan perayaan syukuran pada bulan Muharram boleh. Makanya kan banyak kajian-kajian syukuran-syukuran daripada 10 Muharram itu. Hukumnya boleh-boleh saja. Ya, itu saja. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita berkatakan ini bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, umat Islam seluruh alam. Agar majelis ini dianggap sempurna, mari kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.